Halo, bersama saya Aris Bata. Anda sedang menonton video di channel Ruang Belajar Bersama. Nah, kali ini teman-teman saya akan memberikan sedikit gambaran atau share informasi terkait dengan sebuah template yang disebut dengan storyboard. Oke, apa itu storyboard? Nanti sedikit akan saya jelaskan. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki live video storyboard ini, teman-teman akan mendapatkan 6 buah folder seperti ini. Kemudian ada 2 update, daftar update, dan sebelum memulai ada instruksi untuk dibaca dulu. Nah, teman-teman, di sini saya tidak akan lebih jauh membahas yang lainnya karena ini sangat banyak sekali. Di sini ada 2 aset yang dimiliki oleh storyboard ini. Nah, storyboard itu sendiri adalah sebuah add-in atau add-on yang dimiliki oleh PowerPoint. Nah, di PowerPoint sendiri itu bisa bekerja sama dengan aplikasi iSpring, teman-teman. Iya. Sama halnya dengan storyboard, dia adalah add-in yang bisa bekerja dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini ada 2, saya fokus di 2 folder ini, PowerPoint template dan SBSX template. Nah, keduanya ini sangat berbeda walaupun isinya sebenarnya sama. Nah, kalau untuk yang folder pertama, PowerPoint template ini, ada 20 modul yang disediakan. Ini tanpa install, ini tanpa kita install, tapi langsung karena dia adalah PowerPoint template, jadi langsung bisa digunakan ya, teman-teman. Sedangkan folder yang kedua, SBSX template, ini adalah template yang dimiliki, yang untuk menjalankan itu harus diinstal dulu. Sama sih isinya, ada 20 modul sendiri. Nah, bedanya apa? Yang atas ini tanpa install, yang bawah ini harus diinstal dulu. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, saya mulai dari yang tanpa install dulu ya, teman-teman. Di sini ada 20 template dan semuanya siap digunakan. Contoh misalnya saya akan menggunakan modul 1, ini logo PPT. Teman-teman yang bergerak di bidang desain grafis, jasa pembuatan logo dan lain sebagainya, yang mungkin aktif menggunakan Corel Draw atau Photoshop, bukan tidak mungkin teman-teman yang ingin juga membuat sebuah desain logo dengan memanfaatkan aplikasi PowerPoint-nya, itu bisa menggunakan juga PowerPoint itu untuk mendesain logo. Oke, contoh saya akan memperlihatkannya. Saya akan buka modulnya. Nah, di sini di modul 1 ini ada 12 item bahan aset yang digunakan untuk membuat logo, teman-teman. Nah, contoh misalnya saya akan memilih yang abstrak dulu, atau yang abstrak dulu ya. Saya akan double klik untuk membukanya dan kita lihat apa aset yang dimiliki. Nah, ini ada banyak aset yang di modul 1. Bagaimana cara menggunakannya, teman-teman? Tinggal pilih saja desain logo yang akan digunakan. Contoh misalnya saya akan menggunakan aset ini, teman-teman. Ini saya copy saja. Kemudian di sini saya akan membuat slide baru, new slide. Ini kita hilangkan saja dulu. Kemudian yang tadi kita copy, tinggal copy paste saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan asetnya, tinggal di resize saja. Kita bisa resize, kemudian ini pun bisa kita ubah warnanya, teman-teman. Bisa ubah warnanya, mau warnanya seperti apa. Sorry karena ini
saya delete dulu ya, kemudian saya ambil tadi dia ubah dalam bentuk gambar, atau saya coba yang ini dulu. Ini akan saya copy. Contoh misalnya saya akan memilih aset yang ini, saya akan copy, kemudian saya bawa ke slide yang tadi kita buka. Kita copy paste use ya, supaya gambarnya ini tidak pecah. Nah, oke. Ini desain logo yang kita buat, tinggal kita mau tambahkan. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan yang lain lagi, misalnya kita akan tambahkan yang ini copy, kemudian masuk ke sini, kita paste lagi, kemudian kita tempatkan, kita geser. Oke. Misalnya kita tempatkan di sini. Nah, kita tinggal insert, kemudian tambahkan text box, logo. Oke, terserah nama logonya apa. Oke. Itu satu. Kemudian saya akan perlihatkan untuk aset yang lain. Di sini banyak sekali aset. Kalau misalnya yang seperti ini kita mau copy lagi, bawa ke sini, kemudian kita paste lagi. Nah, oke. Cukup menarik teman-teman untuk membuat logo. Oke. Banyak sekali aset yang disediakan di sini. Oke. Kemudian di yang ketiga, oke, ini tidak mungkin saya mau buka semua ya. Kita close lagi. Kemudian saya ke modul 2. Di modul 2 ini adalah maskot creator, teman-teman. Maskot creator. Kemudian misalnya saya akan pilih yang casual woman. Nah, ini adalah karakter maskot. Ini bisa kita ubah. Contoh misalnya kita akan ke selection pane, kemudian kita pilih. Oke, ini gambar tangannya. Kalau mau ubah, oke, gunakan helm, pakai kacamata misalnya, ada papan tulisnya, bodinya, warnanya ya. Untuk gestur ini bisa kita ubah-ubah. Oke, arah tangannya, oke, sangat menarik teman-teman. Oke, sepatunya ini bisa diubah-ubah. Pen, oke, rambutnya juga kita ubah. Nah, semuanya sudah lengkap dan tinggal dimanfaatkan saja. Oke. Chef misalnya, nah ini kita akan ubah juga. Kita ke selection pane, nah, dia pegang garpu misalnya, panci. Oke, semuanya sudah siap. Oke. Nah, itu sekarang saya close saja dulu. Kita ke modul nomor 3 misalnya, animasinya. Oke, nah ini adalah aset-aset yang disediakan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita letakkan dalam sebuah ruangan. Oke, ini adalah aset-asetnya. Kita misalnya ke yang 4. Nah, teman-teman scientist di sini ada banyak sekali. Nah, oke, teman-teman yang bergerak di science ini semua sudah siap digunakan.
dan siap dianimasikan ke dalam project video dan desain grafis teman-teman. Nah, oke, kita lihat lagi. Ini untuk yang elemen part 9-nya. Oke, saya kira ini ndak usah saya bahas semua ya teman-teman. Kita akan ke bagian bubble speech. Nah, ini untuk pemanfaatannya. Nah, bagaimana memanfaatkan maskot yang ada tadi? Oke, misalnya ini bagian ini saya akan copy, kemudian di sini saya akan buat slide baru. Oke, dan saya paste. Nah, oke, untuk pemanfaatan maskotnya kita bisa memanfaatkan aset storyboardingnya, kemudian kita pilih storyboard shape. Nah, ini adalah karakter-karakter yang ada di SBSX. Ini yang terinstall, yang include masuk ke dalam storyboard sini, sama dengan Spring. Oke, kita tinggal pilih maskotnya, karakter yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali teman-teman. Misalnya saya akan menggunakan kita akan pilih yang sesuai ya. Misalnya saya akan pilih superhero, tinggal double klik saja, kemudian dia akan masuk ke dalam. Ini tinggal digeser-geser, dan ketika di resize maka dia tidak akan pecah gitu. Dan teman-teman tinggal edit kontak us, misalnya sini. Oke, ini nomor kontaknya ya, XX. Oke, kemudian ini teman-teman bisa cantumkan YouTube teman-teman, RBB, kemudian di sini ini tinggal digeser. Ini juga adalah aset teman-teman, tinggal geser saja. Oke, nah kalau misalnya ini sudah jadi, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan aset yang lain lagi, mau tambahkan yang ini misalnya, oke, kita atur saja, tempatkan. Oke, nah kalau misalnya ini sudah selesai, teman-teman tinggal ubah atau mau cek dulu hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah mau ubah animasinya, di sini ada animasi teman-teman, ada animasi efeknya. Misalnya kita akan ubah dari bawah ke atas misalnya, kemudian yang ini kita akan ubah dari kanan ke kiri. Kita ambil fade misalnya, atau fly in. Oke, kita ubah dari kanan ke kiri. Nah, ini dari kiri ke kanan saja ya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini ya. Itu saja saya kira yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman tentang apa itu storyboarding dan template yang dimiliki oleh storyboard ini. Nah, teman-teman yang ingin memilikinya bisa kontak saya, bisa komentar di kolom komentar
nanti kita bisa diskusi terkait bagaimana caranya mendapatkan untuk aset-aset semua yang ada di storyboarding ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya lupa, kalau misalnya ini mau dibuat semacam gambar, teman-teman tinggal ubah di sini, ekspor, kemudian pilih change file TV, kemudian pilih jenis image atau JPEG, kemudian pilih save as, ubah misalnya karakter, kemudian tempatkan. Oke, kemudian pilih save, just this one, maka hasilnya akan seperti ini. Karakter hasilnya akan seperti ini. Ini sudah siap untuk di share ke teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ubah menjadi sebuah video animasi, teman-teman tinggal ubah saja, ekspor, kemudian create video, pilih jenisnya, jangan lupa ini dibuat 0 supaya tidak ada delay, kemudian create video. Maka selesai. Oke, saya kira itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat, salam sehat, dan tetap berinovasi.